Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu yang telah memberikan kelompok kami, yaitu kelompok 7, kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Perkenalkan nama saya Priskariat Nola Ivana, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kita pada pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok saya, yang pertama itu ada Helen Francisca, kemudian Michelle Grace, dan yang terakhir ada Gisela Mendy. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Priska atas waktunya. Yang pertama adalah perusahaan produk. Next. Nah, PT Fast Food Indonesia KFC. KFC memiliki pelayanan yang sangat baik dan memiliki beragam menu yang banyak, sehingga saat konsumen datang, mereka tidak hanya bisa memesan ayam goreng KFC yang crispy dan lembut, namun konsumen dapat memesan menu lain KFC yang best seller. KFC bisa ditemukan di berbagai daerah karena KFC memiliki banyak cabangnya. Pelayanan yang diberikan KFC sangat baik dan cepat sesuai dengan artinya makanan cepat saji. Next. KFC merupakan restoran cepat saji atau fast food yang sudah sangat dikenal baik di masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. KFC adalah suatu merek dagang waralaba asal Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan menu andalannya yaitu ayam goreng. Next. Hak perusahaan KFC. Yang pertama, perusahaan berhak memberikan upah pegawai sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan. Yang kedua, berhak merehabilitasi nama baik. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memiliki hak atas kesejahteraan pegawai KFC. Yang terakhir, berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Next. Kewajiban dari KFC. Yang pertama, memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk kemajuan produknya. Yang kedua, mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern sesuai dengan tren masa kini. Yang ketiga, memberikan suasana yang menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan pemengajaan restoran. Yang keempat, menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan. Yang kelima, memperkuat citra merek KFC dengan strategi dan ide-ide yang inovatif. Yang terakhir, meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk layanan serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen. Next. Hak konsumen KFC. Konsumen memiliki hak prerogatif konsumen yang yakni apakah ia akan membeli atau tidak membeli barang tersebut. Konsumen memiliki hak atas keamanan makanan yang mereka pesan. Konsumen memiliki hak untuk memberikan kritik maupun saran. Yang terakhir, konsumen memiliki hak atas kenyamanan pelayanan. Next. Kewajiban konsumen KFC. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian menu KFC, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang ketiga, memberikan ulasan mengenai perusahaan yang jujur. Yang terakhir, tidak menjatuhkan nama baik perusahaan. Next. Yang selanjutnya adalah PT Nutrifood Indonesia Hilo. Hilo adalah susu tinggi kalsium yang telah dipercaya oleh konsumen di Indonesia, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga. Hilo hadir dengan rangkaian produk yang dikhususkan untuk anak-anak hingga usia senior. Nutrifood merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari 1979. Kantor pusat Nutrifood berada di Jakarta dengan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 30 negara di dunia. PT Nutrifood Indonesia yang terkenal adalah Tropicana Slim, Nutrisari, Elmen, Hilo, Wedang, Lokalate, dan masih banyak lagi. Produksi PT Nutrifood Indonesia didukung melalui Pusat Riset Nutrifood, Civitas Akademika, dengan mengatur asupan gula, garam, dan lemak. Next. Hak perusahaan Hilo. Perusahaan berhak memberikan upah atau kompensasi kepada pegawai sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan. Kedua, berhak merehabilitasi nama baik perusahaan. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan kompensasi dari target hasil penjualan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perusahaan memiliki hak penuh terhadap hak ciptanya. Yang terakhir, berhak atas perlakuan hormat pekerja. Next. Kewajiban perusahaan Hilo. Menghadirkan inovasi-inovasi baru yang kreatif dan berkelanjutan, mempromosikan hidup sehat kepada masyarakat luas, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, meningkatkan kontinu memahami perlunya perbaikan berkelanjutan untuk layanan terbaik kepada pelanggan, memasarkan produk ke konsumen, mendistribusikan produk agar sampai ke tangan konsumen, berkewajiban memberikan jaminan kesehatan, berkewajiban membuat peraturan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan dan melayani secara benar tanpa ada diskriminatif. Yang terakhir, menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Hak konsumen Hilo.
berhak mendapatkan produk yang sesuai, berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik, berhak mendapatkan kritikan maupun saran terhadap perusahaan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, berhak mendapatkan ganti rugi jika terdapat kerugian fatal pada konsumen, yang terakhir berhak mendapatkan informasi terkait produk. Kewajiban konsumen PT Nutri Indonesia membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, memberikan ulasan jujur mengenai produk. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Helen. Selanjutnya ada PT Indofood Ichi-Ocha. Ichi-Ocha memiliki keunggulan Jepang yang baik di sisi kualitas bahan baku serta teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Dua keunggulan Jepang yang ada dalam Ichi-Ocha yaitu yang pertama ada daun teh hijau dipercaya sebagai daun teh hijau terbaik dengan kesegaran aroma khas teh hijau. Ichi-Ocha diproduksi menggunakan teknologi Jepang untuk satu kali proses penyeduhan yang khusus diciptakan oleh IASB di mana daun teh hanya digunakan dan diekstrak satu kali saja, menjadikan setiap tetes Ichi-Ocha lebih kaya akan aroma dan rasa teh hijau, kandungan antioksidan, dan manfaat kesehatan. Minuman kemasan dalam botol ini dijual dua jenis ukuran. Untuk ukuran 350 ml dijual dengan harga 3.500 dan untuk ukuran 500 ml dengan harga 5.000. Tersedia dalam ukuran 350 ml dan 500 ml. Ichi-Ocha dipasarkan dengan konsep fashion modern. Next. Kemudian PT Indofood Asahi Sukses Berefrek atau IASB, perusahaan patungan atau joint venture antara PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan Asahi Group Holding Southern Asia Pte Ltd dari Jepang. Merilis produk pertamanya Ichi-Ocha. Merek Ichi-Ocha berasal dari bahasa Jepang yaitu kata Ichiban yang berarti nomor satu dan Ocha berarti teh. Next. Nah, di sini ada hak perusahaan PT Indofood Ichi-Ocha, hak untuk memproduksi dan memasarkan produk minuman Ichi-Ocha serta mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut. Kemudian hak untuk menentukan harga jual produk minuman Ichi-Ocha, hak untuk menjaga kualitas produk minuman Ichi-Ocha agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hak untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan manfaat produk minuman Ichi-Ocha. Kemudian yang terakhir ada hak untuk mempromosikan produk minuman Ichi-Ocha dengan cara yang legal dan tidak menyesatkan. Next. Kewajiban perusahaan PT Indofood Ichi-Ocha. Kewajiban untuk memproduksi dan menjual produk minuman Ichi-Ocha yang aman dan berkualitas. Kemudian kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan manfaat produk minuman Ichi-Ocha. Kewajiban untuk mematuhi regulasi dan standar kesehatan dan keamanan yang berlaku dalam produk dan penjualan produk minuman Ichi-Ocha. Kemudian, kewajiban untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan dan masalah yang dialami oleh konsumen terkait dengan produk minuman Ichi-Ocha. Di sini ada hak konsumen PT Indofood Ichi-Ocha. Yang pertama itu ada hak untuk membeli produk minuman Ichi-Ocha yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan manfaat produk minuman teh Ichi-Ocha. Kemudian hak untuk mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi jika produk minuman Ichi-Ocha tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau mengalami kerusakan. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila hak-haknya sebagai konsumen dilanggar. Next. Di sini ada kewajiban konsumen dari PT Indofood Ichi-Ocha. Nah, di sini kewajiban yang pertama itu untuk menggunakan produk minuman Ichi-Ocha sesuai dengan instruksi yang tertera pada kemasan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian kewajiban untuk tidak menyalahgunakan produk minuman Ichi-Ocha atau menggunakannya untuk tujuan yang melanggar hukum atau berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian kewajiban untuk membayar harga produk minuman Ichi-Ocha sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat ketika membeli produk minuman Ichi-Ocha. Next. Nah, selanjutnya di sini ada PT Moto Beringin Abadi atau yang menjual produk Scarlett Whitening atau body lotion. Nah, Scarlett Whitening Body Lotion produk perawatan tubuh yang dapat mencerahkan kulit seketika. Scarlett Body Whitening Lotion memiliki fungsi utama untuk mencerahkan warna kulit, sehingga Scarlett menggunakan glutathione sebagai bahan utamanya. Scarlett adalah merek yang dapat mengacu pada berbagai produk dan layanan yang dipasarkan oleh perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, hak dan kewajiban perusahaan ataupun konsumen pada produk Scarlett mungkin berbeda-beda tergantung pada jenis produk atau layanan Scarlett yang dimaksud. Next. Profil perusahaan Moto Beringin Abadi adalah perusahaan yang mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang prioritasnya untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan fokus utamanya dipasarkan secara online. Scarlett Whitening merupakan perusahaan produk lokal perawatan kecantikan milik artis yang bernama Felicia Angelista. Next.
Nah, di sini ada hak perusahaan dari PT Moto Beringin Abadi atau Scarlett. Yang pertama itu hak untuk memasarkan produk Scarlett dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk tersebut. Kedua, hak untuk menentukan harga jual produk Scarlett. Kemudian yang ketiga, hak untuk mengklaim kekayaan intelektual dan merek dagang atas merek Scarlett. Kemudian yang keempat, hak untuk memperbaiki atau mengganti produk Scarlett yang rusak selama masa garansi. Kemudian yang kelima itu ada hak untuk menolak pengembalian produk Scarlett jika alasan pengembalian tidak memenuhi syarat. Next. Nah, di sini ada kewajibannya. Yang pertama itu kewajiban untuk memproduksi dan memasarkan produk Scarlett yang aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian, kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk Scarlett, termasuk informasi tentang bahan, kinerja, maupun manfaat dari produk. Selanjutnya ada kewajiban untuk memberikan layanan pelanggan yang memadai, termasuk membantu konsumen dengan pertanyaan, masalah, dan keluhan mereka. Kemudian yang terakhir ada kewajiban untuk menghormati hak-hak konsumen dan menjaga privasi dan keamanan informasi konsumen. Next. Di sini ada hak konsumen. Yang pertama itu ada hak untuk memperoleh produk Scarlett yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan. Kemudian, hak untuk menerima informasi yang jelas dan akurat tentang produk Scarlett sebelum membeli. Kemudian, yang ketiga itu ada hak untuk mendapatkan layanan pelanggan yang memadai, termasuk bantuan dalam menyelesaikan masalah atau keluhan. Dan yang terakhir ada hak untuk mengembalikan produk Scarlett yang rusak atau cacat selama masa garansi. Next. Untuk kewajiban konsumen itu ada kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati untuk produk Scarlett yang dibeli. Kemudian kewajiban untuk menggunakan produk Scarlett yang sesuai dengan petunjuk maupun instruksi yang telah diberikan. Kemudian ada kewajiban untuk menjaga dan merawat produk Scarlett agar tidak rusak atau cacat. Dan yang terakhir ada kewajiban untuk menghormati hak-hak perusahaan dan tidak menyalahgunakan merek dagang maupun kekayaan intelektual lainnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada PT Unilever Lifebuoy Body Wash. Nah, Lifebuoy Body Wash atau Lemon Fresh Refill merupakan sabun cair yang diformulasi khusus dengan kebaikan alami ekstrak lemon yang mampu membersihkan secara mendalam, merevitalisasi kulit, dan membuat tubuh segar sepanjang hari. Next. Nah, di sini ada hak dari perusahaan PT Unilever atau Lifebuoy Body Wash. Yang pertama itu ada hak untuk memasarkan produk Lifebuoy dan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut. Kemudian yang kedua itu ada hak untuk menentukan harga jual produk Lifebuoy. Kemudian yang ketiga ada hak untuk menjaga kualitas produk Lifebuoy agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada hak untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan manfaat produk Lifebuoy. Kemudian yang terakhir ada hak untuk mempromosikan produk Lifebuoy dengan cara yang legal dan tidak menyesatkan. Next. Nah, di sini ada kewajiban dari perusahaan. Yang pertama itu kewajiban untuk memproduksi dan menjual produk Lifebuoy yang aman dan berkualitas. Yang kedua itu kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan manfaat produk Lifebuoy. Kemudian yang ketiga ada kewajiban untuk mematuhi regulasi dan standar kesehatan ataupun keamanan yang berlaku dalam produksi dan penjualan produk Lifebuoy. Dan yang terakhir ada kewajiban untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan dan masalah yang dialami oleh konsumen terkait dengan produk Lifebuoy. Next. Kemudian sini ada hak dari konsumennya. Yang pertama itu hak untuk membeli produk Lifebuoy yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan manfaat dari produk Lifebuoy. Yang ketiga ada hak untuk mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi jika produk Lifebuoy tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau mengalami kerusakan. Yang terakhir ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila hak-haknya sebagai konsumen dilanggar. Next. Nah, di sini ada kewajiban dari konsumen juga. Yang pertama itu ada kewajiban untuk menggunakan produk Lifebuoy sesuai dengan instruksi yang tertera pada kemasan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua itu ada kewajiban untuk tidak menyalahgunakan produk Lifebuoy atau menggunakannya untuk tujuan yang melanggar hukum ataupun berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga ada kewajiban untuk membayar harga produk Lifebuoy sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat ketika membeli produk Lifebuoy. Next. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jika tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban dari perusahaan produk, sekarang kita beralih ke perusahaan jasa, yang dimana ada 5 perusahaan jasa yang akan kami bahas, yaitu perusahaan Smart Laundry, Pegadaian, Traveloka, Rumah Sakit Universitas Udayana, Universitas Amikom Purwokerto. Untuk perusahaan jasa yang pertama, yaitu perusahaan Smart Laundry. Untuk reviewnya, jasa laundry yang memiliki pelayanan yang baik dan ramah, jasa ini juga memiliki layanan antar jemput dan proses pengerjaan sangat cepat. Baju menjadi bersih dan wangi. Terus untuk profil perusahaan Smart Laundry sendiri, Smart Laundry merupakan suatu bagian dari usaha rumahan yang awalnya bertugas dan bertanggung jawab untuk memproses semua aktivitas pencucian untuk kalangan elit atas. Namun, kini usaha rumahan ini berkembang ke berbagai kalangan termasuk kalangan elit, baik di kalangan rumah tangga maupun mahasiswa dan lainnya. Kemudian di perusahaan Smart Laundry juga memiliki hak
yaitu hak perusahaan. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar jasa smart laundry. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik terhadap jasa smart laundry. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen smart laundry. Kemudian yang keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa smart laundry. Kemudian selain itu juga ada kewajiban dari perusahaan smart laundry. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha jasa smart laundry. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa smart laundry serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu jasa smart laundry yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa laundry yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba jasa smart laundry serta memberi jaminan dan garansi atas jasa yang diberikan. Kemudian yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa laundry yang diperdagangkan. Kemudian yang terakhir, memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, selain dari hak dan kewajiban dari perusahaan, kita juga memiliki hak dan kewajiban dari konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa smart laundry. Yang kedua, hak untuk memilih jasa smart laundry serta mendapatkan jasa laundry sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa smart laundry. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa smart laundry yang digunakan. Kemudian hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Kemudian hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen jasa smart laundry. Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila jasa smart laundry yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian kewajiban konsumen smart laundry, yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan jasa smart laundry demi kenyamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian jasa smart laundry, kemudian membayar dengan nilai tukar yang disepakati oleh jasa smart laundry, dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian untuk perusahaan jasa yang kedua yaitu perusahaan pegadaian. Untuk reviewnya sendiri, melakukan gadai perlu membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak debitur, yang dimana pemberi barang yang akan digadaikan, serta kreditur penerima barang yang digadaikan. Nah, untuk penghargaan pegadaian pada tanggal 15 Januari 2023 sebagai Indonesia Brand Champion Award 2023, Certificate of Operation as Brand Champion of the Year, Infobrand. Terus pada tanggal 27 Juli 2022 mendapatkan penghargaan Very Good in HR Excellent Award 2022 dari SWA. Kemudian penghargaan yang ketiga, 30 Juni 2022 mendapatkan penghargaan iNewsmaker Award 2022 kategori Innovation of Marketing dari InNews, dan masih banyak lagi penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan pegadaian. Kemudian untuk profil perusahaan pegadaian sendiri, pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nah, nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Di pegadaian sendiri juga memiliki hak dan kewajiban untuk memberi gadai. Yang pertama itu debitur berhak menerima uang dari penerima gadai atau kreditur. Yang kedua, debitur berhak atas barang yang digadaikan kembali setelah melakukan pelunasan hutang kepada kreditur. Kemudian yang terakhir, debitur berhak meminta ganti rugi dan menuntut ke pengadilan terhadap kreditur apabila barang yang digadaikan tersebut rusak atau tidak diberikan perbaikan. Kemudian untuk kewajiban pemberi gadai, yang pertama, menyerahkan barang gadai kepada kreditur atau penerima gadai. Yang kedua, membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai apabila barang gadai rusak bukan karena kelalaian oleh kreditur. Kemudian juga ada hak dari penerima gadai. Yang pertama, kreditur dapat melakukan yaitu menjual atas kekuasaan sendiri barang yang digadaikan apabila debitur cedera janji. Kemudian yang kedua, kreditur juga dapat melakukan real executor, yaitu menjual barang yang digadaikan apabila debitur cedera janji melalui perantara hakim. Kemudian kreditur berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda gadai. Kemudian jika suatu piutang dan digadaikan menghasilkan bunga, maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya. Kemudian yang terakhir, kreditur mempunyai hak, yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok, ditambah bunga dan biaya lain yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Kemudian untuk kewajiban penerima gadai, yang pertama, kreditur hanya menguasai dan menjaga barang gadai milik debitur. Maka karena itu, kreditur tidak memiliki hak untuk memiliki barang yang digadaikan, apalagi memindahkan atau menjualnya. Kemudian kreditur wajib memberitahu debitur bila barang gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama. Kemudian kreditur memiliki tanggung jawab atas hilang, rusak, dan merosotnya nilai barang yang digadaikan yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Kemudian yang terakhir, kreditur wajib mengembalikan barang gadai apabila hutang debitur telah lunas, namun dengan catatan apabila terdapat kerusakan terhadap barang yang digadaikan, maka kreditur baru dapat mengembalikan barang gadai setelah melakukan perbaikan terhadap barang gadai tersebut.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Michelle atas kesempatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Traveloka. Pada perusahaan Traveloka ini, kami mengambil jasa transportasi tiket pesawat. Pada transportasi tiket pesawat ini, Traveloka memberikan beberapa jenis pelayanan, yaitu tiket pesawat sekali pergi, tiket pesawat pulang pergi, dan tiket pesawat sekaligus hotel. Pada Traveloka ini, juga diberikan hak untuk memilih tanggal berapa kita pergi, tanggal berapa kita pulang, tujuan, jumlah penumpang, kelas penerbangan, dan juga jenis pesawat yang ingin kita pakai dengan harga, waktu, serta transit yang berbeda-beda. Next. Baik, selanjutnya profil perusahaan. Traveloka merupakan perusahaan yang menawarkan layanan tiket pesawat dan hotel secara online bagi konsumen yang ingin melakukan perjalanan domestik. Traveloka ini didirikan pada tahun 2012. Next. Hak penggunaan Traveloka yang pertama, pengguna mendapatkan hak atas privasi informasi yang tercantum dalam akunnya. Pengguna berhak untuk memberikan ulasan. Pengguna akan diberikan panduan awal pada penggunaan pertama. Next. Kewajiban penggunaan Traveloka, pengguna wajib melakukan reservasi terlebih dahulu, kemudian pengguna wajib melakukan pembayaran terhadap reservasi sebelum batas waktu yang telah ditentukan, kemudian mengikuti penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dengan itikat baik untuk mencapai mufakat. Kemudian hak dari Traveloka memberikan pengguna hak terbatas yang tidak dapat dipindahkan. Traveloka memiliki hak penuh untuk memblokir, menghapus, dan menonaktifkan akun pengguna. Traveloka memiliki hak penuh untuk mengubah, menunda, atau menghentikan salah satu pelayanan Traveloka kapan saja. Dan Traveloka memiliki hak penuh menerima pembayaran sesuai dengan tempo yang diberikan. Kemudian kewajiban Traveloka itu pertama beritikat baik dalam menghadapi masalah bersama pengguna, kemudian memberikan panduan dan layanan dalam penggunaan aplikasi. Yang terakhir, Traveloka wajib untuk melindungi data pengguna. Kemudian selanjutnya itu ada Rumah Sakit Universitas Udayana. Reviewnya, di Rumah Sakit Universitas Udayana memiliki pelayanan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 dengan kasus yang dapat dilayani yaitu internal, bedah, anak, dan obgyn. Kemudian fasilitas yang tersedia untuk pelayanan rawat inap itu ada ruangan pasien seperti mechanical patient bed, overbed table, lemari pakaian, kursi penunggu, AC, dan nurse hall. Kemudian ada fasilitas kamar mandi lengkap dengan shower, wastafel, dan ada fasilitas tambahan seperti free wifi dan balkon untuk view pemandangan. Profil dari perusahaan Universitas Udayana ini, Rumah Sakit Universitas Udayana yang disingkat menjadi RS Unut, mulai beroperasi pada tahun 2013 dengan membuka pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan rawat inap. Hak perusahaan yaitu yang pertama menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Universitas Udayana. Kemudian menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan di Universitas Udayana. Kemudian menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Universitas Udayana. Kemudian yang terakhir mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban perusahaan pertama itu memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit Universitas Udayana kepada masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit Universitas Udayana. Kemudian memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Kemudian membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai acuan dalam melayani pasien. Kemudian terakhir menyelenggarakan rekam medis. Kemudian selanjutnya itu juga masih kewajiban perusahaan menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia. Kemudian melaksanakan sistem rujukan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, dan melaksanakan etika rumah sakit. Kemudian hak pasien memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Udayana, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain yang punya surat izin praktek, baik di dalam maupun luar rumah sakit. Kemudian mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Kemudian mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan,
resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Kemudian selanjutnya itu adalah kewajiban pasien. Yang pertama itu mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Udayana, mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya, memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat, melunasi atau memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit atau dokter, kemudian yang terakhir memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat. Baik, selanjutnya itu ada Universitas Amikom Purwokerto. Reviewnya, Universitas Amikom Purwokerto ini diakui oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi dengan kualitas baik sekali karena perkembangan dunia teknologi informasi pada Universitas Amikom Purwokerto ini begitu cepat. Seluruh sivitas akademika memiliki keunikan dalam mengoptimalkan berbagai potensi perkembangan teknologi yang ada. Profil dari Universitas Amikom Purwokerto ini, Universitas Amikom Purwokerto atau yang biasa dikenal dengan sebagai Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, resmi didirikan pada tahun 2005 dengan program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Hak dosen pertama itu melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya, berhak menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan kebebasan akademik dalam mengembangkan keilmuan teknologi dan seni, serta otonomi keilmuan sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya itu ada kewajiban dosen. Yang pertama, melaporkan kepada atasan apabila mengetahui hal yang membahayakan keamanan, keuangan, dan material, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana, mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. Dan selanjutnya ada hak mahasiswa, yaitu yang pertama mendapatkan pengajaran yang baik dan layak, mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan mahasiswa lain, mendapatkan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan, kemudian terakhir dan memperoleh pembinaan dari dosen program studi. Kemudian kewajiban mahasiswa itu mengikuti prosedur pembelajaran yang diberikan dengan baik dan benar, bersikap hormat antar sesama mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, menaati segala peraturan yang berlaku, dan terakhir menggunakan dan memelihara barang-barang milik program studi dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika selama presentasi banyak sekali kata-kata yang salah maupun kurangnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.